Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar tanpa halangan suatu apapun. Anak-anakku sekalian, suara terdengar jelas ya, anak-anak? Jelas, Anak-anak sekalian, hari ini kami dari Puskesmas Sidoarjo mungkin ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Terhinu Tri Sulistiorini, Kepala Puskesmas Sidoarjo, anak-anakku. Hari ini ingin menyampaikan tentang apa yang harus anak-anak lakukan ketika kita pembelajaran tatap muka. Anak-anak, pertama kita harus disiplin mematuhi 3M, protokol kesehatan. Jadi harus pakai masker, maskernya harus menutup hidung dan mulut. Anak-anak, kalau hari ini dokter tidak pakai masker karena Bu Dokter sedang di dalam kamar. Sehingga tidak pakai masker, berharap bisa memberikan materi dengan jelas kepada anak-anak sekalian. Ya, ini masih azan kah? Kita terus ya. Iya. Kalau kita Kak iso ngurup, Bu, itu suaranya ke mute tapi. Oh, suaranya ke mute ya, anak-anak sekalian. Mohon maaf saya diingatkan. Nggih. Anak-anak saya ulangi, kita 3M harus ketat, harus disiplin, tidak boleh longgar. Pakai masker, boleh pakai masker kain 3 lapis atau masker bedah. Kalau mau dirangkep atau didobel yang bagian dalam yang menempel di wajah itu masker bedah, kemudian didobel dengan masker kain. Tidak boleh memakai masker yang 1 lapis yang dijual di pinggir jalan yang 1 lapis itu tidak melindungi anak-anakku sekalian. Juga tidak diperbolehkan memakai masker yang untuk pendaki gunung atau masker buff. Kemudian anak-anak berharap anak-anak bisa disiplin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu lebih baik daripada memakai hand sanitizer. Tetapi bila tempat cuci tangan sabun dengan air terlalu jauh dari kelas, silakan anak-anak pakai hand sanitizer. Atau ketika dalam proses belajar mengajar, anak-anak tidak dimungkinkan untuk keluar kelas,
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, boleh pakai hand sanitizer. Kan sekarang di masing-masing depan kelas sudah tersedia tempat cuci tangan, sabun dengan air mengalir. Kemudian anak-anak diharapkan tidak berkerumun. Jaga jarak karena nanti kita pembelajaran tatap muka yang hadir di kelas hanya 50%. Misalkan jumlah satu kelas itu jumlahnya 30 orang, jadi yang hadir hanya 15 orang. Itu pun maksimal belajar hanya 2 jam. Diharapkan anak-anakku sarapan dulu di rumah, wajib hukumnya, karena di sekolah tidak boleh membuka masker sehingga menjadi peluang untuk tertular virus COVID. Mungkin anakku Mas Zulfikar di unmute dulu ya. Tolong anak-anak ya. Tolong anak-anak kelas 8 yang saya cintai. Tolong ya yang masih dilanjutkan anak-anak J. Jadi anak-anak sebelum berangkat sekolah harus sarapan. Karena di sekolahan tidak boleh anak-anak jajan, buka masker, makan di dalam kelas. Selama 2 jam. Hanya diperbolehkan minum. Setelah minum, buka masker sebentar, minum, masker harus segera ditutup kembali. Kemudian berusaha tidak memegang wajah ketika tangan masih kotor. Kemudian mejanya anak-anak, meja harus dielap. Dielap mungkin masing-masing anak-anak sendiri, mejanya masing-masing dielap sendiri. Lalu anak-anak, seandainya anak-anakku masuk sekolah, berangkat sekolah diantar oleh orang tua tidak boleh masuk ke dalam pintu gerbang sekolah ya. Cukup mengantarkan sampai di depan gerbang. Yang masuk hanya siswa saja. Maksudnya supaya mengurangi kerumunan anak. Karena sekali tatap muka ada 300 siswa yang ada di lingkungan sekolah. 300 ini sudah merupakan jumlah yang besar agar tidak terjadi peluang untuk tertular virus COVID. Karena itu para pengantar, baik itu orang tua, kakak, atau asisten rumah tangga yang ada di rumah mengantarkan cukup sampai di depan pintu gerbang. Anak-anak silakan masuk sendiri. Nanti menjemput juga di depan pintu gerbang. Tidak boleh masuk sehingga menambah volume, menambah kerumunan jumlah orang yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kantin tidak boleh dibuka anak-anak, jadi mohon pesan Bu Dokter tadi untuk sarapan benar-benar dilakukan di rumah. Untuk yang jam pertama, misalkan jam 8 sampai jam 10, misalkan jam 8 sampai jam 10, selesai sekolah jam 10 harus segera pulang, makan siang di rumah. Tidak boleh masih berputar-putar di dalam lingkungan sekolah. Mohon maaf, tidak boleh karena ada gelombang kedua yang harus masuk. Gelombang kedua mungkin 10:30 sampai 10:30. Tidak ada acara sholat di dalam sekolah karena tidak jaminan untuk anak-anak membuka masker sehingga menjadi peluang untuk tertular virus COVID. Jadi seluruh kegiatan proses belajar mengajar tatap muka besok hanya benar-benar untuk belajar. Tidak untuk makan, tidak ada kegiatan jajan, sholat duhur dilakukan di rumah untuk anak-anakku.
Kemudian tidak ada acara salim sama Bapak Ibu guru ya anak-anak. Salim yang biasa kita lakukan, misalkan mau masuk kelas kita salim, mohon maaf tidak bisa dilakukan karena tidak boleh bersentuhan tangan anak-anak dengan guru, anak-anak dengan teman-temannya. Jadi cukup salam sawadikap aja di depan dada seperti ini ya anak-anak, cukup. Masker tetap dibuka, insya Allah senyum anak-anak tetap akan terlihat oleh Bapak Ibu guru. Demikian juga senyum dari Bapak Ibu guru tetap akan bisa terasa diterima oleh anak-anak sekalian. Lalu masuk ke dalam kelas, langsung menduduki bangkunya masing-masing, tidak boleh nonggo ke bangku temannya, tidak boleh, kemudian tidak boleh memegang temannya, jabat tangan dengan temannya. Untuk anak-anak yang perempuan tidak boleh cipika-cipiki. Tolong bisa diingat dan dilakukan karena saat ini pandemi belum berakhir, anak-anak sekalian. Untuk daerah Desa Magersari di wilayah SMP Negeri 2, ini wilayah Magersari ya, Pak Indrajit ya. Desanya Kelurahan Magersari ya Bapak ya? Betul, Bu. Ya, itu Betul. zonanya saat ini zona kuning, alhamdulillah. Walaupun belum hijau, tapi bukan oranye. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru, kita punya zonasi wilayah itu sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh kami oleh Kemenkes. Bahwa yang paling parah itu adalah zona berwarna merah. Kemudian yang lebih rendah lagi zona warna orange. Selanjutnya zona kuning, selanjutnya yang tidak ada COVID sama sekali, satu orang pun tidak ada yang terkena COVID, itu zona hijau. Nah, di anak-anak di lingkungan SMP Negeri 2, Sidoarjo, ini zonanya kuning. Walaupun zona kuning ini termasuk zona yang aman, tapi tetap anak-anak kita semua, Bapak Ibu guru, kita selalu waspada. Tidak ada acara makan-makan di dalam kelas. Kemudian tidak boleh jajan. Mohon Bapak Ibu guru, kantin tidak boleh dibuka. Kemudian tidak boleh rombong yang jajan, yang bapak atau tukang rombong yang menjual bahan makanan tidak boleh masuk di dalam gerbang sekolah, di dalam lingkungan sekolah, itu harus steril. Anak-anak hanya boleh membawa aqua dari rumah. Kemudian nanti kalau haus silakan minum, dibuka sebentar maskernya, ditutup kembali. Diharapkan masing-masing anak-anak membawa hand sanitizer yang kecil. Bisa beli di Indomaret sekali saja. Selanjutnya nanti diisi dengan Wipol atau Lysol. Minta orang tua, minta ibu, minta mama diisi oleh Wipol atau Lysol. 1 sendok teh, kemudian dipenuhin airnya. Air biasa, yang penting air bersih, boleh air keran. Tidak perlu lagi membeli terus-menerus di Indomaret. Indomaret beli sekali hanya untuk ambil botolnya saja. Kalau botol isinya sudah habis, diisi sendiri sama anak-anak di rumah, pakai Lysol atau Wipol, dikasih 1 sendok teh, kemudian dikasih air, itu kan 100 cc. Silahkan dilakukan seperti itu. Tidak boleh memegang area wajah sebelum tangannya dicuci tangan. Karena anak-anakku, kita manusia itu memegang area wajah dalam sehari normal, karena ini kodrat, itu bisa 25 kali memegang area wajah, entah gatel, entah ingin megang begini, 25
25 kali dalam 24 jam. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian anak-anakku, supaya anak-anak terhindar dari virus COVID, harus setiap hari banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Kalau sekarang anak-anak sulit untuk makan sayur, ayo sekarang mulai dicoba. Sayur bisa dibuat yang enak anak-anak, bilang sama mama, bilang sama ibu, bilang sama bunda di rumah. Masakkan sayur yang enak, misalkan sayur sop. Sayur sop pakai wortel, pakai pentol bakso, pakai buncis, kemudian dikasih ayam, dimasukkan di dalam, enak anak-anak. Jadi kan sudah kena sayurnya. Kemudian buah anak-anak, buah setiap hari harus masuk buah, harus makan buah. Kalau anak-anak kesulitan makan buah, saya tidak suka pisang, Bu Dokter, saya tidak suka apel, ayo beli jus. Di jus saja, minta mama, minta bunda, atau beli di Indomaret, atau beli di mana saja yang jualan jus, diminum sekali habis. Kalau beli jus, jus tidak boleh disimpan dalam lemari es lebih dari 8 jam. Karena yang terjadi sudah timbul bakteri, nanti yang terjadi anak-anak bisa diare. Sebelum 8 jam, jus harus habis. Lalu selanjutnya harus banyak makan protein. Apa itu protein? Protein ada di dalam susu anak-anak, susu, telur, daging, ikan. Anak-anak tinggal pilih. Boleh susu, nanti saya suka telur, boleh makan telur. Saya nggak suka daging, boleh makan ayam, boleh. Ikan, ikan tidak harus ikan yang mahal. Ada ikan wader, ikan teri, ikan lele, mujair, murah. Boleh dikonsumsi, itu bagus. Setiap kali makan harus ada itu. Dokter, kalau saya makan tempe tahu boleh, tapi harus ditambah telur. Kalau makan hanya tempe tahu saja kurang anak-anak, harus tambah telur atau tambah ikan wager. Ngaten ya anak-anak. Dokter, saya setiap hari makan telur sehari 3 kali boleh. Aman saja, insya Allah anak-anak tidak akan berdampak apapun, tambah menjadi sehat. Itu makan gizi seimbang anak-anak. Kemudian minumnya, anak-anak minum dalam 24 jam harus minum 30 cc dikali berat badan. Misalkan anak-anak berat badannya 30 kilo. 30 kali 30 cc berarti 900 cc atau 1 liter air dihabiskan dalam waktu 24 jam. Itu kebutuhan badan. Untuk kebutuhan air itu harus terpenuhi anak-anak dalam 24 jam. Jadi anak-anak tadi harus makan gizi seimbang, minum air cukup, kemudian istirahat. Istirahatnya anak-anak harus benar-benar tidur. Tidur 8 jam sehari. Tidak boleh misalkan Mas Zulfikar main game sampai jam 2 pagi. Nah itu nanti tidurnya susah, padahal besok ada daring. Jadi tidur 8 jam sehari ini paling tidak boleh dicicil siang, habis zuhur tidur 2 jam. Nanti malam tidurnya 6 jam boleh. 8 jam kebutuhan anak-anak untuk istirahat tidur, bukan hanya berbaring di kasur tapi nonton bola sampai subuh, itu tidak tidur anak-anakku. Kemudian olahraga. Olahraga kalau anak-anak, saya pengen olahraga naik sepeda. Boleh anak-anak, tapi tetap pakai masker. Tidak boleh maskernya dilepas. Kemudian saya habis naik sepeda, saya pengen andok bakso di warung, yang ini yang sulit anak-anak. Tidak boleh. Untuk andoknya sementara belum aman, anak-anak boleh beli bakso dibungkus dimakan di rumah. Gitu ya anak-anak.
Tetap boleh goes, sepedaan, tapi harus pakai masker. Boleh bal-balan atau sepak bola, boleh futsal, boleh. Boleh. Kemudian anak-anak kalau ingin tahu untuk olahraga mana dokter yang diperbolehkan, yaitu ketika anak-anak olahraga, anak-anak masih bisa ngobrol dan bernyanyi, itu olahraga ringan. Boleh. Boleh, jadi tidak boleh olahraga berat, karena nanti kalau olahraga berat, itu anak-anak harus lepas masker. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Di dalam rumah anak-anak boleh tidak memakai masker, tapi ketika sudah keluar rumah, mohon disiplin anak-anak pakai masker. Bila ayah, bunda, mama, papa lupa pakai masker ketika keluar rumah, tolong diingatkan anak-anak ya. Mungkin ada saudara, kakak, adik lupa pakai masker, mohon diingatkan. Karena anak-anakku yang saat ini duduk di kelas 8 adalah anak-anak yang luar biasa. Sudah pandai mengerti apa itu pandemi dan bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita. Kemudian anak-anak tadi sudah makan gizi seimbang, minum air yang cukup, istirahat 8 jam, olahraga. Lakukan hobi anak-anak, hobi misalkan Mas Dani suka hobi melukis, silakan lakukan hobi biar anak-anak bahagia. Anak-anak tidak boleh bersedih, karena ketika kita bersedih yang terjadi adalah keluarnya hormon susah, hormon kortison. Itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi kita harus selalu bahagia. Yang dimaksud bahagia ini kita merangsang hormon dopamin untuk keluar. Apa itu hormon dopamin? Gimana caranya Bu Dokter hormon dopamin supaya bisa keluar? Caranya anak-anak bahagia, positive thinking. Tidak boleh ngerasani temannya, tidak boleh marah dengan temannya, ya, tidak boleh bermusuhan dengan temannya. Lalu makanan yang bisa menimbulkan hormon dopamin atau hormon bahagia muncul adalah contoh coklat, kemudian apukat, pisang, kurma, itu boleh dimakan anak-anak. Karena ketika anak-anak mengkonsumsi makanan itu, yang timbul adalah hormon dopamin muncul, terproduksi, akhirnya anak-anak menjadi bahagia. Ketika anak-anak bahagia, imunitasnya meningkat, anak-anak akan sehat, tidak akan mudah terkena virus COVID. Lalu anak-anak terakhir adalah berdoa. Jangan lupa sholat 5 waktu, karena anak-anak di kelas 8 ini insya Allah semua sudah balik. Dan rata-rata sudah sunat semua ya anak-anak ya. Ini sudah sunat ya ini ya. Ada yang belum sunat anak-anak? Sudah. Angga. Oh, Tian belum sunat, Tian belum sunat. Iya. Angga belum Angga. Ya, terima kasih. Ya, rata-rata untuk kelas 8 insya Allah sudah balik, berarti harus sholat 5 waktu. Di dalam sholat, selesai sholat 5 waktu, berdoa supaya kita dijauhkan, dilindungi dari wabah, tidak kena virus COVID-19. Lalu anak-anak, selain itu diingat bahwa anak-anak sudah mulai masuk sekolah kembali. Apa yang Bu Dokter sampaikan mohon dilakukan, dikerjakan, tidak boleh teledor, tidak boleh coba-coba. Saya ingin mencoba Bu Dokter, saya buka masker, saya pengen nongkrong di warung kopi, saya ingin makan. Yang terjadi anak-anakku nanti pulang-pulang panas, pulang-pulang tenggorokannya sakit. Anak-anak bila bangun tidur pagi, anak-anak mau berangkat sekolah, bangun tidur pagi, anak-anak tenggorokannya mulai terasa tidak enak. Kemudian anak-anak batuk, anak-anak bersin-bersin sampai pilek, atau bahkan anak-anakku sekalian
sakit panas, mohon tidak berangkat ke sekolah. Langsung menghubungi Ibu Wali Kelas atau Pak Guru Wali Kelas menyampaikan bahwa sakit. Bilang sama orang tua agar orang tua bisa berkirim surat ke Bapak Ibu Guru atau telepon Bapak Ibu Guru. Bu, kalau sesek gak apa-apa, Bu. Seseknya harus berobat dulu ke puskesmas, Mas Zulfikar. Tidak boleh Mas Zulfikar yang menentukan sesak. Jadi ketika Mas Zulfikar sesak nafas, harus berobat dulu. Jadi sesaknya tidak boleh yang mendiagnosa Mas Zulfikar, saya saat ini sesek, nggak boleh. Karena Mas Zulfikar bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Begitu ya, Mas? Jadi harus ke petugas kesehatan. Kalau pagi ke puskesmas. Kalau sore, silakan ke dokter praktek sore. Bilang sama bunda, sama ayah. Karena sesaknya ini bisa macam-macam, Mas Zulfikar, anak-anakku sekalian. Benar-benar sesak, itu yang nanti tenaga kesehatan yang menentukan ini sesak karena penyakit atau sesak karena pikiran. Misalkan Mas Zulfikar naksir sama cewek, ceweknya menolak, langsung Mas Zulfikar sesek. Itu bukan sesak karena penyakit, tapi lebih ke arah histeris. Gitu ya, contoh, ini contoh. Ya, jadi yang menentukan sesak atau tidak sesak adalah tenaga kesehatan, bukan anak-anakku sendiri. Ngaten nggih? Kemudian anak-anakku, bila anak-anak sakit tidak boleh dipaksa masuk sekolah. Tadi ya prosedurnya ketika sakit langsung matur ke orang tua, ke bunda, ayah, sehingga bunda ayah bisa izinkan ke wali kelas. Dan anak-anak harus segera berobat ke dokter. Dan nanti bunda, bapak, ibu guru mohon dicatat nama anak-anak yang sakit, karena nanti akan kami pantau. Bila itu di wilayah kerja Puskesmas Sidoarjo, domisili mereka, akan kami pantau setiap hari, kami beri obat. Tetapi bila domisili anak-anak di wilayah kerja puskesmas lain, akan kita kirim surat ke puskesmas setempat. Misalkan anak-anakku domisili rumahnya di Celep, nanti akan saya sampaikan ke